Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dari materi yang pertama pekan kemarin. Kita akan masih membahas dalam melihat apa itu fluida. Nah, pada pelajaran mekanika atau statika kita ketahui tegangan atau stres itu adalah gaya dibagi dengan luas area. Nah, ya. Ini adalah ini tegangan, ya, itu adalah gaya dibagi dengan luas area. Nah, tapi kalau kita lihat dari gambar ini, apabila ini adalah gaya normal ya, gaya normal. Kemudian ini adalah gaya geser. Nah ini adalah ukurannya. Jadi kalau ini disebut dengan gaya geser yang bersifat tangensial dari permukaannya, searah ya dengan permukaannya. Kemudian kalau berlawanan arah itu kita namakan dengan tegangan normal, sama-sama ya, Fn per gaya dibagi luas. Nah, jadi kalau pada pada fluida yang diam, kita sebut tegangan normal tersebut dengan tekanan atau pressure. Ya. Jadi bersifat ini misalnya pada misalnya ini ada suatu tangki, ya, tangki. Nah ini ada tekanan kepada dinding-dinding tangki itu searah dengan permukaan tangki. Ini kita namakan dengan pressure atau tekanan. Kita akan bahas di materi ke depan. Ini adalah dasar dalam melihat apa itu tekanan, apa itu fluida. Nah kemudian, pada cairan kumpulan molekulnya ya, bergerak relatif terhadap satu sama lain. Volumenya konstan ya, pada cairan volumenya konstan karena ada gaya kohesif yang kuat atau gaya tarik menarik yang kuat antar molekul. Nah sehingga akibatnya cairan mengikuti bentuk wadah. Jadi cairan itu mengikuti bentuk wadahnya. Nah kalau gas dia ikatan kohesifnya kecil. Sehingga dia tidak mampu membentuk permukaan bebas. Ini maksudnya permukaan bebas atau free surface. Nah ini adalah contoh dari, kalau kita lihat gambar ini dari Yunus ya, ini adalah solid ya atau benda padat. Nah, kalau yang ini adalah benda cair, kemudian yang ini adalah molekul-molekul dari benda atau zat gas gitu ya. Nah ikatan intermolekulnya kalau di solid itu kuat, kemudian polanya juga berulang ya, jarak molekulnya dekat sehingga gaya tariknya juga semakin besar. Nah sementara pada cairan ya jarak molekulnya ini pada cairan jarak molekulnya tidak berbeda jauh dengan padatan, namun molekulnya tidak berada pada posisi yang tetap. Ya, molekulnya bergerak terus sehingga dapat berotasi dan bertranslasi. Translasi maksudnya bergerak dia tanpa berotasi atau tidak berputar gitu ya. Kemudian pada cairan lebih besar ikatan antar molekulnya daripada pada gas ya. Oke, ini adalah contoh dari penerapan mekanika fluida ya, aplikasi mekanika fluida ini pada aliran alami, kemudian pada iklim, kemudian pada kapal juga ada, kemudian pada pesawat terbang dan pesawat luar angkasa gitu ya. Kemudian pada pembangkit listrik ini juga ada mekanisme mekanika fluidanya. Kemudian pada tubuh manusia ada human body ya. Kemudian pada mobil ini pada turbin angin ya untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga angin ya. Kemudian ada perpipaan dan sistem plumbing baik pada ini juga nih pada aplikasi industri, ini bisa pada hotel, pada rumah dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi dari mekanika fluida dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu dulu, kita sambung pada materi selanjutnya.